Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang manusia paling spesial dan junjungan bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Tidak mengherankan jika kisah-kisah beliau selalu menjadi contoh bagi para pemeluk agama Islam dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Manusia paling mulia satu ini diketahui memiliki kisah-kisah yang begitu sangat istimewa, mulai dari cerita selama hidup hingga beliau wafat. Salah satunya adalah beberapa percobaan pencurian jasad beliau yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai sosok manusia mulia ini. Sejarah mencatat bahwa mulai dari Mesir hingga negeri-negeri di wilayah Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Beruntung Allah SWT selalu menjaga makam beliau serta menggagalkan tindakan jahat tersebut. Dan berikut daftar upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW yang gagal dilakukan. Masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi bagian 1. Menurut catatan sejarah umat Islam, kisah pertama dalam upaya pencurian jasad Nabi SAW ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, yaitu penulis buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam bukunya ia menulis bahwa percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi. Al-Hakim Biamrillah sendiri juga merupakan sosok raja dari Daulah Fatimiyah. Padahal ia sendiri beragama Islam, namun zalim dan menyimpang dari ajaran Allah, sehingga rakyat Mesir sering dibuat resah pada masa pemerintahannya. Pada saat itu, seorang zindik mengusulkan pada sang raja agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dunia kepada dirinya sendiri dan juga pada negerinya. Dengan menghadirkan jasad Rasulullah SAW ke Mesir, maka negeri tersebut akan menggantikan Madinah sebagai negeri suci. Selain itu, negeri tersebut juga akan dikunjungi banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Namun atas izin Allah SWT, rencana jahat yang dilakukan oleh raja tersebut akhirnya gagal. Pada malam saat rencana kotor tersebut dijalankan, saat itu bumi tergoncang hebat karena kuatnya angin yang dikirimkan oleh Allah SWT. Tentu saja hal ini pun menjadi penghalang dari tujuan para penjahat untuk bisa mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi bagian 2. Setelah angin kencang yang mengguncang negeri Madinah dan menggagalkan rencana jahat dari Raja Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi, ia pun tidak menyerah sampai di situ. Setelah beberapa hari kemudian, ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Kali ini para prajuritnya mampu memasuki kota Madinah, dan untuk melancarkan aksi kotor tersebut mereka tinggal di dekat Masjid Nabawi. Saat tinggal di Masjid Nabawi, para prajurit suruhan Raja Zalim tersebut mulai menggali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Nabi Muhammad SAW. Namun dengan izin Allah SWT, keajaiban pun kembali terjadi pada jasad Nabi Muhammad SAW. Saat para prajurit hendak menggali dan mencoba mencuri jasad Nabi Muhammad SAW, terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah dengan mengatakan bahwa Nabi kalian akan digali kuburnya. Mendengar seruan tersebut, para masyarakat Madinah pun kemudian melakukan penyelidikan dan menghadapi para prajurit ratusan dari Raja Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi yang tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi menuju ke makam Nabi Muhammad SAW. Mengetahui akan hal tersebut, para masyarakat Madinah kemudian menghukum mereka dengan cara dibunuh. Rencana pencurian oleh penguasa Eropa. Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh sejarawan Islam bernama Ali Hafidz dalam kitab Husul Fuhmin Tarikhi Al-Madinah Al-Munawwaroh, salah satu percobaan pencurian pada jasad Nabi Muhammad terjadi tahun 1164 atau sekitar 557 Hijriah. Dalam catatan tersebut tertuliskan bahwa kondisi umat Islam saat itu sedang dalam keadaan melemah karena masa perang salib, sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Pada saat musim haji tiba, para penguasa negeri-negeri di Eropa mengirimkan 2 orang utusan untuk mencuri jenazah Rasulullah SAW. Kedua orang suruhan tersebut menyamar sebagai jemaah haji yang berasal dari Andalusia dan memakai pakaian khas Maghribi. Pengintaian untuk mencari kesempatan mencuri jasad Nabi Muhammad SAW telah melakukan pengamatan. Keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah rumah yang lokasinya berdekatan dengan makam Rasulullah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Setelah berhasil menyewa rumah tersebut, mereka lalu membuat lubang dari dalam kamar penginapan menuju ke makam Rasulullah SAW. Namun rencana tersebut digagalkan oleh Allah SWT melalui seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Suatu malam, sang Sultan penguasa Mesir dan Syrian itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sang Nabi menunjukkan 2 orang berwajah Eropa dan berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sang Sultan pun terbangun dan terkejut, kemudian ia lalu berwudu dan melanjutkan tidur. Namun ia
kembali bermimpi hal yang sama hingga 3 kali berturut-turut. Pagi harinya Sultan Mahmud menceritakan mimpinya kepada para menteri dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah, khususnya pada makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sultan bersama 1000 pengawal dan harta yang banyak berangkat ke Madinah. Sesampainya ke Madinah, ia segera sholat di Raudah, lalu menziarahi makam Rasulullah SAW dan duduk termenung di depannya. Segera setelah itu Sultan memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang yang dilihatnya dalam mimpi. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya mereka mengaku sebagai peziarah muslim yang berasal dari Andalusia, namun wajah mereka terlihat ketakutan dan jawabannya pun terdengar berbelit-belit. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas suci dari sebuah liga internasional, yaitu untuk mengambil jasad Nabi Muhammad SAW dan dibawa ke Eropa. Mengetahui akan hal tersebut, Sultan mengutus para prajuritnya untuk menghukum kedua orang tersebut dengan cara dihukum mati. Sejumlah perampok. Menurut catatan sejarah umat Islam, salah satu percobaan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh sejumlah perampok. Diketahui bahwa saat itu ada sejumlah orang yang mencuri dan merampok kafilah jamaah haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW dan berbicara secara terang-terangan mengutarakan niat mereka kepada para kafilah tersebut. Kemudian mereka pun menyeberangi laut menuju kota Madinah, tempat makam Nabi Muhammad SAW berada. Saat itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatan mereka untuk mencuri jasad Nabi pun digagalkan dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir, Al-Iskandaria, yang mengikuti mereka. Setelah itu kapal-kapal tersebut kemudian menangkap mereka semuanya dan menjarakannya. Diketahui bahwa para perampok tersebut merupakan sekelompok orang Kristen Romawi yang berasal dari negeri Syam. 40 orang menggali makam Abu Bakar dan Umar. Menurut catatan sejarah umat Islam, salah satu percobaan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh 40 orang dengan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Diketahui bahwa percobaan pencurian satu ini terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Menurut catatan tersebut, ke-40 orang tersebut berencana mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dengan cara menjogok gubernur Madinah dan meminta agar dibukakan kamar di mana makam Rasul berada. Hampir saja rencana ke-40 orang tersebut berjalan mulus jika tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu sebanyak 40 orang yang berasal dari Aleppo, Suriah, menggali kubur di malam hari. Namun tiba-tiba saja bumi terbelah dan kemudian menelan mereka semua. Diketahui bahwa kisah ini diceritakan oleh seorang pelayan Al-Haram An-Nabawi yang merupakan Syawab, yaitu Asyamsyu Al-Mati.